Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Hanif, NIM 4242 dari kelas 22A. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan hasil belajar. Oke, kita langsung ke materinya saja. Yang pertama ada menentukan nilai soal objektif dan juga soal esai. Di sini ada perbandingan bobot soal, di mana soal objektif atau pilihan ganda itu 80 dan soal isiannya itu 20. Nah, untuk soal objektif itu benar itu skornya 1 dan salah itu skornya 0. Dan jumlah soalnya itu ada 25. Maka skor maksimumnya itu 25. Nah, untuk menentukan nilainya itu skor perolehan dibagi skor maksimum dikali bobot nilai. Sementara untuk skor soal isian yang berjumlah 5 itu jika benar dihitung 2, jika salah dihitung 1, dan jika tidak menjawab baru dihitung 0. Maka skor maksimumnya itu 10. Nah, untuk menentukan nilainya itu skor perolehan dibagi skor maksimum dikali bobot soal. Nah, di sini kita punya ini ada contoh jawaban siswa. Yang ini adalah soal objektif dan yang ini adalah soal esai ya. Oke, balik ke atas. Nah, contohnya untuk menentukan nilai objektif, yang pertama tadi kita hitung dulu benar dan salahnya. Di sini kita dapat 16 dibagi dengan skor maksimumnya yaitu 25 dan dikali dengan bobotnya yakni 80 dan kita dapat skor 51,2. Nah, untuk nilai isiannya kita dapat nilai 9 dibagi dengan perolehan skor maksimumnya yakni 10 dan dikalikan dengan bobot yakni 20 dan didapat skor 18. Jadi nilai akhir siswanya itu 51,2 ditambah dengan 18 jadi 69,2 dan karena ada komanya kita bulatkan menjadi 69. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, ini ada KD bahasa Inggris ya. Dimana yang pertama itu mendengarkan, yakni memahami instruksi sederhana. Itu masuk ke kompleksitas rendah. Karakteristik peserta didiknya itu rata-rata kemampuan mendengar siswa cukup baik dan kondisi satuan pendidikan itu fasilitas audio memadai dan juga kelas kondusif. Nah, di sini didapat KKM KD-nya itu 75. Nah, ya seperti itu dan seterusnya seperti ini. Oke, kita langsung saja. Untuk mencari KKM per KD itu jumlah skor tiap aspek dibagi jumlah aspek. Nah, untuk menentukan KKM per mapel itu jumlah KKM per KD dibagi dengan jumlah KD. Contohnya ada di sini ya. Nah, di sini yang pertama KD yang pertama itu mendengarkan, memahami dan instruksi sederhana. Untuk menghitung KKM per KD-nya itu kita bisa menjumlahkannya, yakni 75 ditambah 80 ditambah 70 dibagi dengan jumlah KD-nya yakni ada 3. Yakni didapat hasil 225 dibagi 3. Jadi hasil akhirnya itu 75. Dan yang kedua ada berbicara, mengungkapkan pendapat sederhana. Kita tambahkan 70 ditambah 75 ditambah 75 dibagi dengan total KD-nya ada 3 dan didapat 220 dibagi 3 yakni 73,33. Dan yang ketiga itu membaca, memahami teks sederhana. KKM per KD-nya itu kita dapat 80 ditambah 75 ditambah 70
dibagi dengan total KD ada 3. Ya, jadi hasilnya 225 dibagi 3 sama dengan 75. Dan yang keempat itu menulis kalimat dan paragraf sederhana. Kita hitung 70 ditambah 70 ditambah 75 dibagi dengan jumlah total KD-nya ada 3, didapat hasil 215 bagi 3. Dan ketemu 71,67. Oke, selanjutnya ada KKM per mapel. Nah, untuk menghitung KKM per mapel ini, caranya itu kita menjumlahkan hasil yang tadi dan dibagi dengan total ada berapa KD. Nah, sehingga 75 ditambah 73,33 ditambah 75 ditambah 71,67 dibagi 4. Hasilnya 295 dibagi 4 sama dengan 73,75. Seperti itu. Baik, mungkin segini saja pembahasan mengenai pengelolaan siswa belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.